Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kita, guru kita yang akan hadir bersama kita, Sayyidina Al-Walid Fadilatul Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ahli bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Begitu pula Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, kita doakan untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, semoga panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadir bersama kita keluarga besar baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang di mana saya terkejut dengan pondok pesantren ini, pondok pesantren Miftahul Huda yang didirikan oleh Romo Kiai Haji Fakhrul Razi rahimahullah rahmatal abrar qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau sejak dulu sampai sekarang selalu ingat dengan Nabi Muhammad, selalu bersama Nabi Muhammad, dan bersambung kepada keluarganya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiri para habaib keluarganya Nabi Muhammad yang insyaallah tempat ini selalu menjadi pusat keberkahan, tempat ini menjadi pusat ilmu karena bersambungnya kepada Nabi Muhammad dan bersambung kepada keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para ulama, para kiai, para masyayikh, para sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda beserta para panitia, ucapan terima kasih yang telah memberikan tempat, sarana dan prasarana di dalam Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Kiai Razi, tadi saya banyak berbicara duduk dengan Bapak Asif Qalbihi, Masya Allah, Bapak Bupati kita yang dulu. Insya Allah
akan selalu sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tugasnya. Beliau cerita, ya Habib, pondok pesantren ini dari Kiai Rozi dulu pertama kali dibangun atas kebersamaan orang tua kita, guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ternyata subhanallah, segala sesuatu yang bersambung kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad akan menjadi barakah. Bukan itu saja, saya melihat ketika mempelajari buku-buku, ketika mempelajari kitab, ketika mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat contohnya siwak. Siwak adalah kayu. Kayu biasa. Banyak di negeri Arab kayu-kayu begitu banyak. Bahkan ada kayu-kayu yang lebih hebat daripada kayu siwak. Ada kayu jati, ada kayu cendana, ada kayu ud yang wangi, semerbak, hebat, harganya mahal. Tetapi kenapa kok kayu siwak lebih berharga dari semua kayu? Karena kayu tersebut dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu tersebut digunakan oleh Nabi Muhammad dan kayu tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Katanya Rasulullah, seandainya aku tidak memberatkan untuk umatku, maka aku akan perintahkan untuk umatku untuk menggunakan siwak inda kulli shalah, setiap salat. Ternyata siwak memiliki kelebihan, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dan dipakai sampai sekarang. Bahkan orang yang menggunakan siwak tersebut mendapatkan fadilah dan menjadi kesunahan bagi orang tersebut dan mendapatkan pahala. Karena apa? Bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi ada air. Air begitu banyak. Ada air Zam-Zam, ada air Kautsar. Ini air Kautsar, air yang ada di telaga nanti di surga. Yang setiap orang akan mendapatkan bagian daripada air surga telaga Kautsar tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang akan membawakan. Tetapi air telaga Kautsar tersebut kalah afdal. Tidak lebih afdal daripada air Zam-Zam. Yang air Zam-Zam yang ada di muka bumi ini. Ada apa dengan air Zam-Zam? Bagaimana kemuliaan air Zam-Zam tersebut? Makanya air Zam-Zam ini lebih dimuliakan daripada air yang ada di telaga Kautsar. Ini air yang ada di surga. Tetapi kenapa air yang ada di muka bumi ini, air yang di kota Mekah yang sampai sekarang mengalir lebih mulia daripada air yang lain? Karena diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disabdai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ma'u Zam-Zam syifa'u tu'min. Air Zam-Zam apa yang kita minumi dengan diniatkan. Dan kita minum air Zam-Zam itu bagian adalah hal yang sunnah. Makanya segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi barakah, akan menjadi pusat ilmu, akan menjadi kebajikan. Contoh, kita bisa melihat bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat banyak, ribuan para sahabat. Para sahabat, ribuan para sahabat. Kita sebelum berbicara dengan sahabat Nabi Muhammad, malaikat ratusan ribu para malaikat, bahkan tidak terhitung. Tetapi kenapa malaikat Jibril menjadi mulia, menjadi pemimpin dari seluruh para malaikat yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau menjadi guide-nya Nabi Muhammad. Karena beliau menjadi pengawalnya Nabi Muhammad. Karena beliau menyampaikan wahyu untuk Nabi Muhammad. Inilah kemuliaan yang Allah berikan yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad begitu banyak. Semuanya udul. Para ulama ahli hadis mengatakan semua para sahabat adil. Tetapi kalau ingin berbicara dengan fadilah, al-afdaliyah, sahabat yang mulia di sisi Allah, sampai dikatakan asyra minal mubasyirin bil jannah, 10 daripada sahabat Nabi Muhammad yang sudah mendapatkan bisyarah kabar gembira surga di dunia. Mereka adalah orang-orang yang selalu dekat bersama Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad, darah dagingnya untuk Nabi Muhammad. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau mendapat ma'iyatullah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut ya Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita.
Allah wa Rasulullah, dan di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Ada apa dengan Sayyidina Abu Bakar? Karena selalu mendampingi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita lihat ulama banyak. Orang-orang hebat banyak. Kalau kita melihat dalam ruwatul hadis, ulama-ulama ahli hadis, kenapa mereka kok mulia? Mereka diagungkan. Mereka karena meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad. Karena selalu menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad. Berakhlak budi pekerti terhadap Nabi Muhammad. Menyampaikan amanahnya Nabi Muhammad. Lihat Al-Imam Malik. Imam Malik di zamannya, beliau adalah Imam Darul Hijrah. Imam di kota Madinah. Beliau mengajar di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajar di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tersebut ada Ishaq ibn Rahuyah, alim, allamah, bahkan gurunya Imam Malik. Kemudian ada teman seperjuangan, ada Imam Les bin Sa'ad di Mesir. Ada ulama fulan. Bahkan Al-Imam Malik belajar dengan siapa? Dengan seorang mawali yang pernah menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu Al-Imam Nafi', Maula Ibnu Umar, yang pernah menjadi budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, belajar menuntut ilmu, kedekatan dengan sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga menjadi ulama Allah Subhanahu wa taala. Lihat kedudukan yang begitu tinggi, kedudukan yang begitu hebat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang karena belajar ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, ada apa dengan Imam Malik? Sampai sekarang madhabnya diikuti. Bukan hanya Imam Malik, tapi muridnya Imam Malik sampai sekarang madhabnya diabadikan oleh Allah, Al-Imam Syafi'i. Bahkan muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai sekarang diabadikan. Begitu juga Imam Abu Hanifah, dimuliakan sampai sekarang madhab yang 4 ini. Sampai sekarang karena Imam Abu Hanifah belajar daripada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersambung dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik begitu mulia karena beliau memiliki akhlak budi pekerti terhadap Nabi Muhammad, menyambung dirinya untuk Nabi Muhammad, kedekatan dirinya untuk Nabi Muhammad. Sampai-sampai pernah Imam Malik, beliau ini kalau di raudhah, kalau antum pergi ke kota Madinah, duduk di raudhah, salat di raudhah, itu mihrabnya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah melaksanakan salat di situ, Imam Malik salat. Setiap orang yang jadi imam setelah salat biasanya menghadap ke kanan makmum atau menghadap ke makmum. Tapi Imam Malik, makmumnya ada di sebelah kiri. Ya Imam, anta mukhalifus sunnah. Anda berpaling dari sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad menghadap ke kanan, kemudian menghadap ke jamaah, kok Imam Malik menghadap ke kiri? Ada apa dengan Imam Malik? Beliau mengatakan, lastu mukhalifan lis sunnah. Aku tidak berbeda dengan sunnahnya Nabi Muhammad, tetapi aku tidak mau memalingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpaling di hadapan Nabi Muhammad. Karena beliau selalu menghadap kepada Nabi Muhammad, selalu berdoa kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja. Al-Imam Malik, beliau ketika belajar, ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah yang menyusun kitab Muwatta. Termasuk orang-orang ulama-ulama yang pertama kali yang menyusun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya banyak para ulama-ulama, mereka pengumpulan hadis. Pengumpulan hadis daripada mereka para tabi'in. Datang Imam Malik dari tabi'in, beliau marhalatut tadwin, pengumpulan hadis yang dibukukan sehingga jadi kitabnya namanya Muwatta. Sampai Imam Syafi'i, muridnya dari kota Mekah, dengan akhlak terhadap gurunya, ingin belajar kepada gurunya. Kitab Muwatta Imam Malik dihafalkan perjalanan dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, dan di hadapan Imam Malik sudah hafal. Imam Malik, beliau ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penghormatan dengan Nabi Muhammad? Sebelum mengajar dia pakai imamah, sebelum mengajar dia pakai jubah, sebelum mengajar dia wangi-wangikan badannya, berwudu, bersuci, salat istikharah sebelum membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Karena di hadapannya mukhatiban li Nabi Muhammad. Karena yang dibacanya adalah sabdanya Nabi Muhammad. Ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Imam Malik wajahnya memerah.
mengeluarkan air mata, menangis, menahan sakit, sedih Imam Malik. Tapi Imam Malik masih tetap mengajar menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, beliau mengatakan kepada para murid-muridnya, "Ya waladi, coba lihat ada apa di punggungku? Kok terasa sakit?" Setelah dilihat, dibuka jubahnya, dibuka pakaiannya, dilihat kaosnya, ternyata ada 16 gigitan kalajengking yang menggigit di punggungnya Imam Malik. Beliau tidak berubah untuk menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedudukan Imam Malik sehingga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di zaman itu beliau adalah ulama yang paling masyhur karena adab dan akhlak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, Al-Imam Malik, beliau selama di kota Madinah, beliau tidak pernah menggunakan alas kaki. Tidak pernah menggunakan alas kaki. Ditanya oleh para ulama, sampai-sampai Abu Ja'far Al-Mansur, daripada Malik, raja daripada dinasti Abbasiyah yang kedua, dia tanya, "Ya Imam, kenapa Anda tidak menggunakan alas kaki di kota Madinah? Padahal terik panas di kota Madinah melebihi panasnya kota Pekalongan." Tadi Kiai bilang, "Maaf, ini sekarang lagi keadaannya panas." Saya bilang, terus terang, panasnya yang ada di kota Pekalongan belum ada apa-apanya dengan panas yang ada di kota Madinah. Tahu di Madinah Pak panasnya berapa? Kadang-kadang sampai 45 sampai 50 derajat. Itu kalau sudah 60 derajat tidak diumumkan. Tahu-tahu sekolah libur karena nggak ada yang kuat. Siapa yang kuat dengan sekolah, belajar dengan panas setengah mateng? Panas setengah mateng itu kalau taruh telur mateng itu katanya. Tapi lihat Imam Malik di zaman tersebut, apakah ada AC? Apakah ada kipas angin? Tetapi karena Nabi Muhammad SAW. Begitu pula di sini para jamaah yang hadir bersama kita. Karena cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, karena menghormati seorang kiai yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, seorang kiai yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, sehingga kita tetap cinta, sehingga rasa panas tersebut tidak terasa. Karena penghormatan kepada keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah yang telah dilakukan oleh mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu muta'alliq dirinya mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita di sini di dalam pelaksanaan kali ini, di dalam belajar sekarang ini, Allah memberikan kebajikan, Allah memberikan keberkahan kepada kita, sehingga anugerah Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Makanya tadi ayat suci, sebuah ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Apabila kalian menghitung segala kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitung segala kenikmatan tersebut. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada kita? Apa yang Allah berikan kepada kita? Karunia apa yang Allah berikan kepada kita? Sehingga kita ini tidak dapat menghitung segala kenikmatan Allah. Waqad a'jabani al-mufassir Sayyidina al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau menyampaikan ayat ini ditafsirkan bahwasannya kenikmatan yang paling terbesar, karunia Allah, anugerah Allah yang paling terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, kenikmatan ada pada Nabi Muhammad, karunia ada pada Nabi Muhammad, keberkahan ada pada Nabi Muhammad, kebajikan ada pada Nabi Muhammad, rahmat Allah ada pada Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih daripada seluruh para nabi. Sehingga Allah memberikan karunia kepada siapapun yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat ketika kami di kota Mekah bersama guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, beliau mengatakan, "Ya waladi, kalau Anda ingin mendapatkan futuh, keberkahan di dalam ilmu, keberkahan di dalam hafalan,
banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan diri Anda kepada Nabi Muhammad. Tawassullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadaplah kepada Allah dan tawassul kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akhiri, tadi saya duduk-duduk, ada inspirasi masuk. Yang insya Allah hal ini muwafaqah. Ada kecocokan dengan sunnahnya, dengan perkataannya para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan, setiap seseorang yang selalu dekat Nabi Muhammad pasti akan barokah. Tadi Kiai Rozi contohnya. Kenapa? Kok pondok pesantren ini bisa barokah? Melahirkan para ulama, melahirkan para kiai, melahirkan santri-santri yang hebat, yang tulus, yang ikhlas. Karena selalu bersambung kepada cucu Nabi Muhammad yang bersambung darahnya kepada Nabi Muhammad. Sehingga keberkahan sari wajari sampai sekarang. Nah, tadi saya ngomong-ngomong bicara sama Pak Asif Kolbi. Pak Asif, ini saya baca kitab maulid. Di situ ada kitab maulid mengatakan maulid Abdurrahman Daiba. Wa idha marra fi tariqin urrifa annahu qad marra fi. Ini sifatnya Nabi Muhammad. Apabila Rasulullah berjalan di suatu gang, Rasulullah berjalan di suatu tempat, maka wanginya Nabi Muhammad akan kecium. Tercium wanginya Nabi Muhammad. Jadi para sahabat itu tahu di mana jejaknya Nabi Muhammad. Oh Nabi lewat sini, oh Nabi lewat sana, oh Nabi lewat sini. Tahu dari mana? Dari wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayyaman wa in taghayyab. Kalau sudah duduk di majlis Nabi Muhammad itu wanginya semerbaknya berhari-hari walaupun Rasulullah sudah pergi. Wa yujadu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Rasulullah wangi semerbak walaupun Rasulullah tidak menggunakan minyak wangi. Beda dengan kita. Kita duduk di sini 1 jam, 2 jam, pulang baunya apa? Tapi Nabi Muhammad semerbak wangi. Saya katakan, Pak Asif, ini ternyata ini ada makna. Makna yang tersimpan. Hissiyah wal ma'nawiyah. Makna hissiyah, wanginya Nabi Muhammad, semerbaknya Nabi Muhammad, walaupun Nabi tidak menggunakan minyak wangi, tapi tetap harum dan semerbak wangi. Sehingga berhari-hari, berbulan-bulan wangi yang tempat di mana pernah diduduki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai rambutnya Nabi Muhammad. Kita kalau menyium rambutnya Nabi Muhammad, mencium rambutnya Nabi Muhammad yang bersambung dengan dirinya Nabi Muhammad, sampai sekarang rambut tersebut wangi. Bahkan bukan rambut aja, air banyak. Tetapi ketika dicelupi dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW, air itu menjadi wangi. Wanginya dari Nabi Muhammad SAW. Itu baru hissiyah. Dan maknawiyahnya bagaimana? Yang tersimpan bagaimana? Tadi saya katakan, setiap seseorang yang bersambung dirinya dengan Nabi Muhammad, menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, dengan caranya Nabi Muhammad, setiap majlis, setiap tempat, setiap jalan, setiap munasabah, pesantren, apabila disambung dengan Nabi Muhammad, dengan membaca sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, maka akan barokah dan akan semerbak, akan wangi. Wanginya dengan apa? Keluar dari tempat ini, Allah akan memberikan kebajikan kepada kita. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang begitu besar. Sehingga apa yang telah dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Sadaqal kalam, maqala al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Wa min nashri tibihi ta'atarat turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, maka tempat, jalan, munasabah yang bagaimanapun insyaallah akan semerbak wangi. Ini maknawiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah Allah yang ada pada Nabi Muhammad dan semua para keluarga Nabi Muhammad yang bersambung dengan Nabi Muhammad dan para ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad sehingga mulia berkat Nabi Muhammad. Seperti contohnya Kiai Rozi. Alhamdulillah sampai sekarang ini
Halnya yang ke-18 selalu penuh, selalu dihadiri. Ini menunjukkan keberkahan karena beliau selalu dekat kepada Nabi Muhammad dan keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kita dikumpulkan oleh keluarga Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh para ulama-ulama Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahaba. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.